إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPTEDU rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita masih membahas di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah di kitab shalah atau bab shalah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan ada 5 waktu yang terlarang untuk sholat. 3 diantaranya berkaitan dengan waktu mutlak, 2 diantaranya berkaitan dengan perbuatan sehingga bisa berbeda antara person satu dengan person yang lain. Sudah kita sebutkan 5 tadi, ada yang pengecualian tempat yaitu di tanah haram Mekah, maka di situ tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan 5 waktu tersebut. Nah, kemudian ada pengecualian dari sisi waktu, yaitu khusus yaitu waktu istiwa, ya, pas matahari di tengah-tengah, maka itu hukumnya haram kecuali 1 yaitu di hari Jumat, maka itu dibolehkan. Nah, kemudian kita akan membahas sholat apa saja yang diharamkan di 5 waktu tadi, ya, karena tidak semua sholat ya diharamkan di waktu 5 waktu tadi, tapi sholat-sholat tertentu, ya, kita baca apa yang disampaikan oleh musannif. Beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafatil rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yahrumu malahu sababun wairu mutaakhirin. Wala yahrumu, dan tidak haram, ma sesuatu itu salat yang lahu dia punya sebab salat wairu mutaakhir, ya, sebab salat yang wairu mutaakhir. Sehingga kalau yang mutaakhir haram, yang tidak haram yang bukan mutaakhir, ya. Beliau mengatakan, ya, atau kita lihat di papan tulis sudah kita tuliskan sholat itu, ya, itu kalau kita bagi menjadi 2 besar, ya, fardu sama nafil, ya. Nah, sholat nafil, sholat sunnah itu ada yang laha sebab, punya sebab, jadi pengerjaannya dikaitkan dengan sebab. Kemudian ada laha waktun, punya waktu, pengerjaannya dikaitkan dengan waktu. Kemudian ada mutlak, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang yaitu tidak ada kaitan dengan waktu ataupun sebab. Ya, sekarang kita lihat contoh. Kalau sholat fardu kita sudah tahu, ada sholat fardu 5 waktu, ya. Kemudian sholat sunnah, nafil sunnah yang punya sebab, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama sebabnya mutaqaddim. Mutaqaddim itu mendahului, artinya ada sebab dulu baru sholat. Contohnya sholat tahiyatul masjid, maka dia ada sebab dulu, sebabnya itu masuk masjid, ya. Setelah masuk masjid dia sholat, berarti ada sebab dulu baru sholat. Sholat sunnah wudhu, ya, al-wudu, sholat sunnah wudu, dia wudu, setelah itu kita disunahkan untuk sholat, berarti kan ada sebab dulu yaitu wudu, ya, baru sholat. Ini namanya sebabnya mutaqaddim di depan, atau sebabnya mendahului apa? Mendahului sholat. Kemudian ada yang muqarin. Muqarin itu mengiringi. Contohnya sholat khusuf, ya, gerhana matahari, gerhana bulan, ini beriringan. Jadi adanya sebab gerhana tadi, proses gerhana tadi, kemudian sholat, jadi beriringan antara sebab dengan sholatnya. Kemudian istisqa, sholat istisqa ini juga bisa beriringan, karena ketika kita sholat istisqa itu posisi masih kering, masih kemarau, belum ada hujan. Kemudian yang ketiga ada sholat yang sebabnya diakhirkan, ya, sebabnya itu ada setelah sholat. Contohnya sholat sunnah ihram, dia mau ihram haji umroh, sebelum ihram dia sholat dulu, nanti sholat dulu baru ada sebab. Kemudian sholat istikharah, ya, setelah sholat minta diteguhkan pada satu pilihan yang terbaik.
Maka ini sebabnya diakhirkan. Nah, beliau mengatakan tadi di matan tidak diharamkan kalau sebabnya bukan yang ini, bukan yang mutaakhir. Ya, berarti tidak haram ya. Berarti tidak haram kalau yang selain ini. Berarti yang ini yang haram. Gampangnya yang haram itu ini yang mutaakhir. Ini yahrum ya. Haram. Ya, yahrum. Ya, artinya dia haram sholat di waktu terlarang kalau sholatnya sebabnya diakhirkan. Sholat sunnah yang sebabnya diakhirkan. Sholat sunnah ihram, sholat istikharah. Kemudian ada lagi satu yang sholatnya tidak punya sebab, yaitu sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Misalnya kita setelah sholat zuhur sudah sholat ba'diyah ya, mungkin sekitar jam berapa, jam 1 atau jam 2, kemudian kita mau sholat ya, mau sholat saja karena ingin mendapatkan ketenangan sebagaimana Nabi SAW ketika ada kegundahan hati, pikiran, kemudian solusinya adalah sholat. Nah, ketika di waktu-waktu sudah sholat wajib, sudah sholat sunnah ba'diyah, terus kita mau sholat apa ini? Kita ingin mendapatkan ketenangan, maka ini sholat sunnah mutlak atau sholat di malam hari ya. Ini enggak ada sebabnya, ini tidak boleh di waktu terlarang, hukumnya yahrum, haram. Hukumnya apa? Haram. Nah, ini ada dua yang diharamkan. Nah, nanti kalau selain itu, yaitu sholat al-faitah, mengkodok sholat, maka ini yahil, boleh. Ya, ini juga sholat sunnah, nanti kita sebutkan di kitab, boleh. Ini juga sama, boleh ya. Yahilu. Nah, ini yang punya waktu ini contohnya apa? Sholat rawatib. Ya. Kalau sholat punya waktu itu sholat witir, sholat rawatib, sholat duha. Nah, ini juga. Ya, nanti kita lihat. Nah, berarti ada dua ini ya. Ini sama ini. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musonef itu gambarannya seperti di papan tulis. Sudah kita lihat baganya. Wala yahrumu, maka tidak haram sholat yang punya sebab wairu mutaakhir. Ya, berarti yang mutaqaddim sama muqarin, yang sebabnya di awal sebelum sholat dan sebabnya mengiringi sholat, maka tidak haram. Ya, ini tadi sudah kita contohkan, atau di kitab diberi contoh kafaitatin. Ya. Sholat apa? Faitah, sholat yang tertinggal, mengkodok sholat. Ya. Kemudian yang ini sebabnya yang mendahului ya. Ya. Karena mengkodok sholat ada sebab, tidak ada sebabnya meninggalkan sholat sudah berlalu kan. Kemudian wasunati wudu, sholat sunnah wudu ya. Ini la yahrum, tidak haram. Wa tahiyatin, dan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sudah kita tulis. Nah, tidak haram. Kemudian wasajdati tilawatin, sujud tilawah. Ya. Nah, ini apa? Sujud tilawah atau sujud syukur. Ini tidak haram nih. Ya, yang disebut tadi tidak haram. Yaitu yang tidak haram tadi sholat sunnah yang mutaqaddim, sebabnya mendahului atau muqarin mengiringi, atau tadi apa? Mengkodok fardu ataupun sunnah. Ini tidak haram. Beliau mengatakan illam yaksidha, selama tidak memaksudkannya. Maksudnya bagaimana? Selama dia tidak memaksudkan, menyengaja untuk apa? Agar bertepatan dengan waktu terlarang. Ya. Maka kalau seperti ini jadi haram, dosa. Misalnya dia sudah sholat asar, ya, kemudian kalau setelah sholat asar kemudian dia suatu saat sudah keluar masjid misalnya, kemudian mau ke masjid lagi, ada misalnya kegiatan pengajian, masuk masjid, boleh nggak dia sholat? Nah, boleh, karena dia sebabnya mutaqaddim.
Nah, padahal tadi setelah sholat asar tidak boleh sholat. Tapi sholat apa yang tidak boleh? Tadi ada dua, sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya diakhirkan. Nah, kalau sholat ini yang lainnya itu dibolehkan. Termasuk sujud tilawah, ya, sujud syukur. Tapi kalau dia kemudian ngepaskan, menyengaja, saya tak sholat tahiyatul masjid pas setelah sholat asar. Nah, ini nggak boleh. Ini ada rasa kok meremehkan syariat atau mengesankan kemudian kayak melawan. Ya. Ini di situ sudah dikasih keharaman, dia malah menyengaja untuk sholat di situ di waktu tersebut. Nah, meskipun dia sholat tahiyatul masjid, jadi haram kalau dia sengaja. Ya, nggak ada kepentingan apa-apa, pokoknya saya mau masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar. Ini nanti bisa haram ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, jadi tadi tidak boleh istilahnya menyengaja, ya, mengaja untuk bisa tepat waktu diharamkan. Ya, jadi mencari-cari menyengaja, kecuali nanti dia ada maksudnya, ya, misalnya sholat jenazah ditunda agar yang mensolati banyak. Nah, akhirnya bertepatan dengan waktu terlang, maka ini boleh dan sah. Ada tujuannya seperti itu, ada maksudnya. Kemudian beliau mengatakan wayah rumu malaha sababun mutaakhirun anha, maka haram sholat yang punya sebab mutaakhir. Ini yang kita tulis tadi, haram nih di 5 waktu terlarang sholat yang sebabnya mutaakhir, sholat ihram dan sholat contohnya istikharah. Kemudian sholat sunnah mutlak, nah ini juga haram. Jadi misalnya kita sudah sholat asar, ya, sudah sholat asar, boleh nggak kita sholat biasa, sholat sunnah mutlak setelah sholat asar? Tidak boleh, haram. Ya. Misalnya tadi sudah kita sebutkan sebagaimana petunjuk Nabi kita SAW ketika kita ada satu masalah, ya, ada pikiran galau, kacau, ya, ada problem, maka yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sholat, ya, agar kita itu bisa tenang, ya, sholat itu untuk mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Nah, tapi ini namanya sholat sunnah mutlak karena nggak ada sebabnya apa-apa, nggak ada sebab yang sesuai dengan sebab tadi, dan tidak diikat dengan waktu. Maka kalau setelah sholat asar tidak boleh sholat itu, sholat sunnah mutlak nggak boleh, karena tidak ada sebabnya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada sebab, tidak ada waktu tertentu, sehingga dia diharamkan di waktu-waktu terlarang. Kemudian tadi sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya mutakhir. Beliau mencontohkan di kitab kasolati istikharatu, sholat istikharah, ya, kita minta petunjuk pilihan yang terbaik, dikuatkan pilihannya. Ini tidak boleh di waktu terlarang. Artinya ketika kita sudah selesai sholat asar nih, mau sholat istikharah nggak boleh, karena sholat istikharah itu sebabnya mutaakhir, ya, atau sholat sunnah ihram juga nggak boleh. Istikharatin wa ihramin, ya. Kemudian di Busra al-Karim juga diantaranya sholat hajat, ya, sholat hajat. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena sebab yang mutaakhir ini sebabnya lemah. Maksudnya bagaimana? Karena ada kemungkinan nanti terjadi sebab atau tidak, ya. Bisa terjadi sebab atau tidak. Nah, bisa jadi dia sholat kemudian nanti tidak istikharah, dia sholat tidak ihram, padahal ini tadi sebabnya diakhirkan, lemah sebabnya bisa terjadi bisa tidak, ya gitu. Baik, ini berkaitan dengan sholat-sholat yang diharamkan atau yang tidak diharamkan di waktu terlarang. Kemudian beliau mengatakan ada lagi sholat yang dilarang. Wa sholatu idza sa'ida al-khatibu illa at-tahiyata raq'ataini fatusanu illam yakhsha fauta at-takbiri lil ihrami. Ada satu lagi sholat yang diharamkan, ketika sholat
as-sholatu idza sha'ida, ketika sha'ida naik al-khatibu khatib kemana? Ke mimbar, ya. Ini enggak boleh sholat. Kalau khatib sudah naik ke mimbar, tidak boleh ada sholat illa kecuali satu, yaitu at-tahiyata, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, itu boleh. Fatu sanu disunahkan, ya. Disunahkan illam yakhsha, jika dia tidak khawatir terluput, tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Ya, jadi ini ada sholat yang diharamkan berkaitan dengan khutbah. Jadi ini bagi orang yang ingin sholat Jumat meskipun masih di rumahnya, ya, meskipun masih di rumahnya. Kalau khatib sudah naik mimbar, ya, sudah naik ke mimbar, maka tidak boleh dia sholat. Dia sudah naik ke mimbar, kemudian duduk, meskipun belum mulai khutbah, tidak boleh sholat selain sholat tahiyatul masjid. Ya, selain sholat tahiyatul masjid. Selain sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana kalau dia sudah sholat tahiyatul masjid, atau misalnya dia sudah sholat, ya, dia sudah sholat yang lain, ya, dia sudah sholat yang lain, kemudian pas dia sholat khatib belum naik, pas di tengah-tengah sholat khatib naik, bagaimana? Maka disebutkan di sini wajib untuk takhfif, ya. Takhfif itu meringankan, wajib diringankan. Ya, diringankan ini maksudnya, ya, sesuai uruf, ya. Ini kalau pendapatnya Ibnu Hajar, diringankan secara uruf, maksudnya ya dipercepat, ya, sehingga ini secara uruf itu orang lihat ini sudah mempercepat sholatnya, meringankan sholatnya. Pendapat lain seperti bagaimana pendapat Ar-Ramli di Nihayah, itu maksudnya dikerjakan yang rukun-rukun saja, dikerjakan yang rukun-rukun saja. Kemudian di Busra al-Kamil disebutkan kalau dia belum sholat qobliyah Jumat, ya, ini qobliyah Jumat di mazhab Syafi'i disunahkan, belum sholat, maka yang aula, yang utama baginya adalah niat tahiyatul masjid plus qobliyah Jum'ah agar bisa mendapatkan pahalanya. Kemudian tadi disebutkan ini bagi orang yang masuk tadi, ya, masuk ke masjid. Ya. Kalau orang di masjid sudah nggak boleh. Orang sudah duduk di masjid, khatib naik, dia nggak boleh sholat. Ya. Kalau baru datang boleh tahiyatul masjid. Nah, itu pun dengan syarat tidak khawatir tertinggal takbiratul ihram. Karena kalau nanti khawatir tertinggal takbiratul ihram, maka tidak disunahkan baginya untuk tahiyatul masjid, bahkan makruh. Misal nih, ini kita masuk, khatibnya sudah doa misalnya. Ini kalau sholat tahiyatul masjid, kita baru dapat 1 rakaat, khatib sudah takbiratul ihram, kita nggak dapat, maka ini makruh. Terus bagaimana? Ya, dia nunggu, ya. Bal yastamiru qa'iman ila an yahruma al-imam. Ya. Nunggu berdiri aja, ya. Oh, ini sudah mau selesai khutbahnya, berarti saya berdiri saja nunggu sampai selesai agar bisa takbiratul ihram bersama imam. Nah, kemudian kalau seandainya orang ketika khatib sudah mau selesai nih, kemudian ada orang datang malah tahiyatul masjid, maka disunahkan bagi khatib untuk menambah khutbahnya, ya, seukuran agar orang tadi bisa menyempurnakan sholat biar bisa ikut takbiratul ihram bersama imam. Ini ada keterangan demikian, jadi membantu orang lain, ya, membantu orang lain agar bisa ikut takbiratul ihram. Ya, tadi berkaitan dengan sholat-sholat yang diharamkan ataupun tidak. Kita bacakan dalil yang menyebutkan bahasanya kalau mengqadha sholat, ya, baik itu fardu atau nafil, itu tidak apa-apa. Tadi sudah kita sebutkan itu faitah, al-faitah, itu boleh di waktu terlarang. Dalilnya adalah, ya, dalilnya yaitu Nabi SAW pernah mengqadha ba'diyah zuhur, dilakukan setelah asar. Kemudian ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai anaknya Abu Umayyah, sa'alti anni raq'ataini ba'dal asri.
engkau bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Jadi Nabi SAW pernah setelah asar itu, setelah sholat asar, sholat 2 rakaat. Kemudian ditanya oleh Ummu Salamah, beliau mengatakan wa innahu atani nasun min Abdul Qais, telah mendatangiku yaitu kaum tadi orang-orang Abdul Qais. Kemudian fasawaluni ani rakaataini alatani ba'dzuhri, mereka menyibukkanku, membuat aku sibuk sehingga tidak sempat melakukan sholat ba'diyah zuhur. Fahuma hatani, maka ini yang 2 rakaat setelah asar ini adalah ba'diyah zuhur yang Nabi SAW tertinggal tadi. Maka kalau mengkodok sholat sunnah saja itu dibolehkan di waktu terlarang, maka lebih-lebih lagi dibolehkan di waktu lebih-lebih lagi kalau fardu. Tadi kan perbuatan Nabi SAW itu yang sunnah. Kemudian berkaitan dengan sholat sunnah wudhu ya, itu adalah dalil yang mengkhususkan. Jadi ini bolehnya sholat sunnah wudhu karena ada dalil yang mengkhususkan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika sholat fajar, ya Bilal hadasani bi arja amalin amil tahu fil Islam, fa ini sami itu dafana alaika baina yadaya fil jannah. Wahai Bilal, ceritakan padaku amalan apa yang paling kau harapkan dalam Islam, karena aku tuh mendengar suara gerakan bunyi terompahmu di hadapanku di surga. Maka Bilal mengatakan, ma'amil tu amalan arja indi anilam atatohar tuhuron fi saati lailin au naharin ila sholaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usolia. Ya. Beliau menjawab, Bilal, bagaimana saya tidaklah mengamalkan sesuatu yang atau amalan yang paling aku harapkan ya di sisiku. Itu apa? Tidaklah aku yaitu bersuci di malam atau siang kecuali aku sholat dengan bersuci tadi sesuai dengan Allah tetapkan padaku. Artinya Bilal ini ketika radhiyallahu anhu ketika setelah selesai wudhu itu sholat. Nah, berarti ini dalil dibolehkannya sholat sunnah wudhu meskipun di waktu terlarang. Kemudian sholat tahiyatul masjid dari Abu Qatadah As-Salami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' raka'atani qabla an yajlisa. Jika salah seorang di antara kalian itu masuk masjid maka sholat 2 rakaat sebelum dia duduk ya. Ya, ini dalil tentang tahiyatul masjid. Jadi kemudian juga tahiyatul masjid ini dibolehkan meskipun sudah naik mimbar ya. Karena di hadis disebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala dakhala rajulun yaumal jumati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala as-shalaita qala la qala kum faraka rakaatain. Ya. Itu ada seorang laki-laki masuk ke masjid, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kau sudah sholat belum?" Dia orang tadi menjawab, "Belum." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bangkitlah kerjakanlah sholat 2 rakaat." Di riwayat lain, "Idza jaa ahadukum yaumal jumati wal imamu yaktubu qad kharaja falyarka' raka'atani wal yatajawwaz fihima." Jika salah seorang di antara kalian yaitu datang di hari Jumat dan imam sedang khutbah, maka sholatlah 2 rakaat dan ringankanlah sholat tersebut. Ya, ringankanlah sholat tersebut. Ya, tuh, jadi dibolehkan sunahkan sholat tahiyatul masjid dengan catatan tadi tidak terluput takbiratul ihram. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Allah a'lam bishawab. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.